Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Berita jemaat kita Minggu 3 Oktober 2021. Yang pertama, dukung terus channel YouTube multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Yang kedua, ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi khusus perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penetua dan diakon yang mendampingi pada hari ini. Ketiga, bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan, ibadah virtual maupun persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Keempat, Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Kita masuki saat teduh. Marilah kita mulai ibadah pada hari ini untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Yahuwu, salam diberkatilah. Hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi dari BNKP, Banua Niha Kerso Protestan. BNKP merupakan persekutuan orang percaya kepada dan di dalam Kristus yang telah hadir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia, antara lain di Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Jending RMG Garing Jerman sejak 1865 dan Badan Jending NLG Garing Belanda sejak 1889. Hasil pekabaran Injil dari kedua badan jending tersebut telah membawa suku Nias dalam kurung Ononiha dan suku lainnya keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan kekristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris. Pada tahun 1936, persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Banua Niha Kerso Protestan, disingkat BNKP, sehingga pada tanggal 27 September 1865 dijadikan sebagai hari lahir BNKP. Persekutuan ini yang menyatukan untuk pertama kalinya seluruh masyarakat Nias yang sebelumnya menyatu dalam ikatan Banua
sebagai basis kemasyarakatan dan koalisi beberapa banua di dalam satu wilayah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Yahawu, ya Tuhan, Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdiri dan datang ke hadapan-Nya dengan kasih. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 197, Buka Mataku, dinyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih padamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab, mari kita mendengarkan firman Tuhan
yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 12, yang berbunyi demikian, dengan judul Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan, dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 144B, bait 1, Suara Yesus Kudengar. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan di dalam perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Nas firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kembali kami datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kami, bersyukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami umat-Mu akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kuasailah hati, pikiran, dan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya bacakan demikian bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang maju dan berkembang pada saat itu. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh jemaat Korintus ini. Tapi juga di balik kelebihan itu ada banyak masalah juga yang terdapat di dalamnya. Antara lain, ada perpecahan jemaat tentang pengelompokan di dalam jemaat itu. Ada yang menggolongkan dirinya sebagai golongan Paulus. Ada yang menggolongkan dirinya sebagai golongan Apolos, Kefas, dan Kristus. Juga ada perbedaan atau pengelompokan tentang karunia-karunia roh. Dan dalam bacaan kita saat ini, masalah yang muncul adalah masalah dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Jadi Rasul Paulus ini mengecam jemaat Korintus dalam melaksanakan perjamuan kasih. Kenapa? Bukannya semangat berbagi yang pada saat itu mereka praktekkan, tetapi sebaliknya, sebagian jemaat itu hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri. Mereka ini tidak peduli dengan orang lain, mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada kasih di dalam perjamuan kasih yang mereka lakukan. Dan dalam surat ini, Rasul Paulus ingin mengembalikan pelaksanaan perjamuan kudus kepada pelaksanaan yang benar, sebagaimana yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Rasul Paulus. Jadi saya memberi tema kecil bagi renungan ini adalah jangan lupa. Itu tema kecil bagi renungan ini. Kenapa jangan lupa? Karena dalam bagian nas ini Tuhan Yesus mengingatkan supaya yang pertama, perbuatlah ini. Apa yang diperbuat? Pelaksanaan perjamuan kudus ini merupakan perintah Tuhan Yesus yang harus ditaati dan dilakukan. Perjamuan kudus harus diperingati dan dirayakan sebagai
bentuk yang pertama, bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Ayat 24 sampai ayat 25. Ini adalah hal yang diinginkan untuk dilakukan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus itu harus diperingati dan dirayakan sebagai bentuk ketaatan kita orang percaya kepada perintah Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, perjamuan kudus itu dirayakan dan diperingati karena kita percaya bahwa Kristus yang telah mati itu membawa keselamatan yang sejati bagi umat yang percaya. Yang ketiga, perjamuan kudus diperingati atau dirayakan sebagai bentuk pengucapan syukur atas kasih Allah yang mengorbankan putranya yang tunggal untuk keselamatan kita manusia. Nah, pertanyaan kembali, mengapa peringatan itu kita rayakan? Mengapa menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus? Apa yang diperingati? Tentu kita sebagai orang percaya selalu diingatkan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dinyatakan pada penderitaan dan kematiannya? Yang terkandung dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus adalah kasih dan pengampunan. Mengapa kita harus merayakan dan memberitakan kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena sekali lagi, yang pertama, karena dunia ini membutuhkan kasih dan pengampunan. Tetapi dunia tidak mempunyai kasih dan pengampunan. Hidup di dalam duniawi ini yang ada hanyalah kebencian, balas dendam yang menghancurkan diri, yang menghancurkan keluarga, yang menghancurkan masyarakat dan lain sekitarnya. Yang kedua, mengapa kita harus merayakan dan memberitakan kasih dan pengampunan Tuhan Yesus? Karena hanya di dalam diri Kristus Yesus ada kasih dan pengampunan yang menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi perjamuan kudus ini menyatakan kasih dan pengampunan. Karena kasihnya Tuhan Yesus mau mati bagi kita, supaya kita ini diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Kita merayakan perjamuan kudus untuk selalu mengingat tentang kasih dan pengorbanan Kristus. Itu sebabnya saya beri tema ini, jangan lupa. Jangan lupa apa? Ketika kita mengingat, merayakan perjamuan kudus, kita mengingat bahwa kita sudah dikasihi dan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa jangan lupa, Bapak Ibu Saudara? Karena sering kali manusia ini lupa, maka perlu diingatkan. Mengapa manusia bisa lupa? Karena nyatanya manusia adalah orang yang lemah untuk mengingat. Makanya sering diingatkan. Makanya sering ditegur supaya tidak lupa. Karena manusia punya kemampuan mengingat yang lemah. Atau bisa juga karena waktu peristiwa yang terjadi itu sudah cukup lama atau sudah cukup lama, sudah sangat lama sehingga perlu diingatkan kembali. Atau dengan kata lain, peristiwa yang pernah dialami itu tidak terlalu penting baginya. Ada yang lebih penting sehingga menggeser memori yang sebelumnya. Itu sebabnya melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. 2 Petrus pasal 1 ayat 9 katakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah hidup di dalam kasih dan pengampunan? Itu pertanyaan bagi kita. Bila kita pernah dilukai dan mengalami kepahitan dan masih menyimpan kemarahan, kebencian atau dendam dari orang-orang di sekitar kita,
entah suami, istri, anak, orang tua, sahabat, teman, rekan sekerja, rekan dalam bidang pelayanan atau pekerjaan. Nah, mari kita diingatkan akan kasih dan pengampunan Kristus dan memberikan pengampunan kepada mereka. Dan kita terus-menerus diingatkan terlebih di dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus mengampuni kita, mau mati bagi kita. Oleh karena itu, apa yang bisa kita wujudkan melewati perayaan perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara? Kita mengingat pesan Tuhan Yesus tentang kasih dan pengampunan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah usai. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita di dalam mengasihi dan di dalam mengampuni. Nah, mari hari ini kita sambut perjamuan kudus ini dengan hidup penuh sukacita, dengan hidup damai sejahtera Kristus, dan hidup dalam pengampunan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan dan arti perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sangat luar biasa yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup dalam pengasihannya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan kita bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa, melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, kita masuk dalam pemeriksaan diri dan nasihat, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kebangkitan, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Kristus Yesus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara-saudara sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam hidup saudara? Kalau demikian, jawablah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat, silakan duduk kembali. Ibu bapa, saudara yang dikasihi, serta anak-anak semua, dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing di dalam saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu juga setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu
menguatkan, dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini kami dapat memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan melewati persekutuan kami. Kiranya Allah Bapa memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini, baik yang beribadah secara virtual maupun jemaat Tuhan yang beribadah tatap muka di gereja. Kiranya Bapa memberikan kesehatan kepada kami untuk dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami pun berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang belum berkesempatan hadir berkumpul bersama atau tidak dapat beribadah secara virtual apapun yang menjadi halangan mereka. Jikalau mereka sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Jikalau mereka jauh daripada Tuhan, biarlah hati dan jiwa mereka selalu tergerak untuk datang dan memuji Tuhan. Berkatilah tiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, baik pendeta, vikaris, penginjil, penatua dan diakon, agar mereka pun diberikan kesehatan, diberi kekuatan untuk selalu setia melayani Tuhan. Kami berdoa pula bagi anak-anak kami, baik anak-anak kami yang dalam masa tumbuh kembang maupun anak-anak kami yang saat ini duduk di bangku sekolah hingga perkuliahan. Kiranya pengetahuan dan hikmat Tuhan tambahkan bagi mereka, agar mereka dapat mengikuti tiap pembelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta mereka dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan. Mereka yang sudah bekerja, berikanlah juga kesehatan. Berkati setiap pekerjaan mereka, pun juga mereka boleh dipenuhi di dalam segala kebutuhan hidup mereka. Bagi saudara kami yang saat ini dalam pergumulan mencari pasangan hidup, Tuhan kiranya memberikan pasangan hidup yang terbaik, agar mereka membangun satu rumah tangga yang baik, berbahagia, serta takut akan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Bapa memberikan pekerjaan yang sesuai dengan segala bakat, talenta, dan pengetahuan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, kiranya Bapa memberikan penyembuhan dari segala sakit penyakit tubuh fisik mereka, agar mereka segera pulih dan disehatkan kembali. Bapa memberkati obat-obatan yang mereka minum, memberkati tenaga medis, dokter yang merawat, agar mereka sungguh-sungguh diberikan ketulusan hati untuk merawat dengan baik. Kami serahkan para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berikanlah kesehatan dan hikmat bijaksana Tuhan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, sampai Kepala Desa, untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Demikian pula ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia ini, kami senantiasa diingatkan betapa berharganya Injil bagi seluruh orang yang percaya. Maka biarlah kami hidup dalam peraturan dan ketetapan Tuhan, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, hidup sesuai surut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya melewati peringatan perjamuan kudus pada saat ini kami diingatkan senantiasa bahwa siapakah kami di hadapan Tuhan.
Kami hanya makhluk yang berdosa, yang hina, yang berkekurangan. Tapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapa memberkati kami, memberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Dan sebentar lagi ya Tuhan, ketika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami serahkan hidup kami hanya dalam pertolongan tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam Kristus Yesus, kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan kita untuk persembahkan persembahan syukur. Diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. 2 Korintus 9 ayat 7. Sebelum menyerahkan persembahan, mari kita berdoa. Kepunyaanmu lah ya Tuhan, langit dan bumi dan segala isinya. Begitu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Karya besar yang tidak dapat kami balas selain dengan mengucap syukur melalui kehidupan yang kami persembahkan bagi-Mu. Untuk memuliakan Tuhan, saat ini perkenankan kami mempersembahkan syukur melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu sebagai alat untuk menunjang pelayanan pemberitaan kabar baik Injil keselamatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seraya menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan 2, Bagi Yesus Kuserahkan. Waktu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.